Oke, baik, Pak Guru akan tampilkan, materi, heeh, bilang kalau sudah muncul tampilannya. Sudah ada yang muncul di layarnya? Masih profil? Oh, iya. Oke, baik, tidak apa-apa kalau misalnya kalian tidak bisa lihat di layarnya, nanti buka materi yang sudah Pak Guru searching di WA. Ada materi di situ, ya di WA, download baru buka tentang materi pendapatan nasional. Ya, berkaitan dengan materi pendapatan nasional ini, sebenarnya materi ini masih ada kaitannya juga dengan materi yang sebelumnya. Tapi nanti di saat kita sudah membahas tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, baru kemudian kita akan menemukan korelasi atau hubungan dengan materi yang lalu, yaitu tentang ketenagakerjaan. Untuk materi pendapatan nasional sendiri, di bab ini kalian akan diharapkan mampu untuk menjelaskan konsep-konsep tentang pendapatan nasional. Ya, salah satunya yaitu konsep pendapatan domestik bruto, pendapatan nasional bruto, ya kemudian ada juga pendapatan nasional produk, pendapatan nasional, dan kemudian ada juga terakhir yaitu sampai menghitung pendapatan per kapita. Itu yang ada di dalam materi pendapatan nasional ini. Kemudian kita akan menghitung juga pendapatan nasional menggunakan tiga pendekatan. Ya, oke. Belum muncul layarnya di situ. Bagaimana? Masih belum ya? Sabar, Pak Guru sedangkan dulu ya. Oke, begitu belum ada. Ada yang udah? Ya, oke. Ya, baik. Oke, di sini masuk yang Pak Guru ambil ini memang masih materi menggunakan kurikulum yang lalu. Ya, kalau di kurikulum yang lama ini materi pendapatan nasional itu masuk di kelas 10. Ya, tapi kalau di kurikulum yang terbaru itu dia sudah dipindahkan di kelas 11 karena pendapatan nasional itu termasuk kategori ekonomi makro itu. Kalau di kelas 10 itu kita membahas ekonomi mikro. Oke, Pak Gur ulangi. Di dalam pendapatan materi pendapatan nasional ini kita akan belajar tentang konsep-konsep pendapatan nasional, yaitu ada namanya GDP, ada GNP, ada NNP, NNI, PI, dan DI. Ini semua adalah konsep pendapatan nasional di mana nanti di situ kita akan menemukan rumus-rumus yang harus dihafal. Ya, harus dikuasai urutan-urutannya sampai kemudian kita akan mencari yang paling terakhir itu adalah disposable income dan pendapatan per kapita juga. Oke. Selanjutnya, menghitung pendapatan nasional itu ada tiga cara atau tiga pendekatan. Ada namanya pendekatan pendapatan, kemudian ada pendekatan produksi, dan kemudian pendekatan pengeluaran. Oke, eh, tunggu dulu supaya lebih jelasnya lagi, Pak Guru akan menggunakan kursor. Ya, Pak Guru menggunakan HP ini. Ya, menggunakan HP karena tadi di laptop presennya tidak, layarnya tidak muncul. Ya, sabar.
Oh, iya, iya, iya. Oke, lanjut. Ternyata sudah lowbat baterainya kursornya ini. Nggak bisa lagi menyala. Ya, kita lanjut saja nah. Oke, terus kemudian untuk inflasi dan indeks harga itu tidak tidak menjadi materi di dalam menghitung pendapatan nasional itu karena di kurikulum terbaru ini dipisahkan. Jadi nanti di bab selanjutnya baru kita akan bahas materi tentang indeks dan inflasi. Oke, baik kita lanjut. Jadi ada tiga yang harus kita kuasai yaitu konsep pendapatan nasional, kemudian menghitung atau metode perhitungan pendapatan nasional, dan kemudian perbandingan pendapatan domestik bruto dan pendapatan per kapita Indonesia dengan negara lainnya. Yaitu yang akan menjadi sub-sub pokok pembahasan kita pada materi pendapatan nasional ini. Ya, selanjutnya apa itu konsep pendapatan nasional? Kalian kan sudah Pak Guru tadi dulu kemarin sudah tugaskan untuk membuat PowerPoint. Jadi kalian pasti sudah membaca materi-materinya. Ya, apa itu pendapatan nasional? Yaitu jumlah total pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara sebagai bentuk balas jasa sehubungan dengan proses produksi barang dan jasa. Itu untuk konsep pendapatan definisi pendapatan nasional dulu. Pak Guru ulangi, yaitu total pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara sebagai bentuk balas jasa sehubungan dengan proses produksi barang dan jasa. Oke, kalau kalian belum paham nanti kita akan jelaskan lagi di slide-slide selanjutnya. Jadi di sini apa itu yang GDP? Kan tadi Pak Guru sudah sebutkan di konsep pendapatan nasional itu ada namanya Gross Domestic Product. Ya, atau kalau disingkat itu GDP, kalau dalam bahasa Indonesianya itu PDB, pendapatan domestik bruto. Itu dia. Apa itu PDB? Dalam bahasa Indonesia itu pendapatan domestik bruto, yaitu jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara selama 1 tahun. Ya, jadi di sini ada yang dihasilkan oleh suatu masyarakat. Oke, yang perlu diperhatikan di dalam menghitung GDP ini, yang dihitung itu adalah warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Ya, kalau dia bekerja misalnya di Indonesia, maka meskipun dia bukan warga negara Indonesia, tetap dihitung nanti pendapatannya itu sebagai GDP atau PDB Indonesia. Seperti itu. Jadi yang dilihat di sini wilayahnya, bukan status warga negaranya. Ya, jadi semua warga negara asing yang bekerja ya di dalam negeri di Indonesia misalnya itu semua dihitung. Ya. Kemudian ada lagi regional. Kalau regional ini eh, sebagai jumlah nilai produksi berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi. Ya, ini ya kalau sudah masih apa ya, ya kalau sudah dibagi-bagi di dalam regional-regional tertentu, unit-unit produksi tertentu gitu. Oke, selanjutnya apa itu GNP atau Gross National Product? Yaitu jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat selama 1 tahun. Ya, di sini yang memang hampir mirip dengan GDP tadi, Gross Domestic Product. Apa yang membedakan antara Gross National Product dengan Gross Domestic Product? Kalau dalam Gross National Product atau GNP itu, yang diperhatikan adalah warga negara Indonesia atau warga negaranya yang baik bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi tidak dibatasi oleh wilayah atau negara. Di mana saja dia berada, kalau misalkan contoh dia orang Indonesia, maka pendapatannya itu masuk GNP untuk Indonesia. Dimanapun dia bekerja, selama dia masih berwarga negara Indonesia. Itu perbedaan antara GDP dan GNP. Bagaimana sampai di sini bisa ya ditangkap? Ya, jadi konsep ini dua dulu ini kalian harus kuasai antara GDP dan GNP. Baru kemudian kita akan ke yang selanjutnya, konsep selanjutnya yaitu NNP, Net National Product. Itu dulu perbedaannya.
Oke, bagaimana kalian bisa? Ya, oke, kita lanjut ya. Misalnya contoh di sini ada di gambar itu TKI yang bekerja di luar negeri. Ya, ini meskipun mereka di luar negeri, tetap nanti pendapatannya itu akan dihitung sebagai GNP Indonesia, dimanapun mereka bekerja. Nah, itu kalau GNP. Kalau GDP tidak, sebaliknya dia mau warga negara asing, tapi kalau dia bekerja di Indonesia, ya di wilayah Indonesia, maka dia masuk kategori gross domestic bruto. Dia masuk GDP Indonesia. Oke, nanti kita akan melihat mana yang baik, apakah GDP atau GNP. Itu juga harus kita ketahui. Ya, jangan sampai kalau misalnya ada laporan tentang pertumbuhan ekonomi, dilaporkan GDP Indonesia tinggi. Jangan senang dulu, karena boleh jadi yang menyumbang pendapatan terbesarnya itu warga negara asing, bukan warga negara Indonesia, begitu. Tapi kalau GNP yang misalkan dikatakan atau diinformasikan tinggi, itu menandakan bahwa warga negara itu sudah warga negara Indonesia itu sejahtera, karena pendapatan orang-orang asli Indonesianya yang tinggi, bukan campur dengan warga negara asing. Itu dia pendapatan nasional di dalam konsep GDP dan GNP. Oke, selanjutnya ada net national product. Itu dia bagaimana mendapatkan net national product ini, yaitu GNP dikurangi penyusutan. Jadi apa itu NNP, net national product, yaitu seluruh nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam satu tahun. Jadi dia adalah seluruh nilai produk produksi, makanya disebut net national product. Seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Ya, oke. Dalam satu tahun atau dalam satu periode, ya, tapi umumnya adalah satu tahun. Kemudian setelah kita mendapatkan NNP, ya kita kemudian akan diperintahkan untuk mencari NNI-nya lagi, net national income-nya. Ya, pendapatan nasional neto. Ya, rumusnya itu adalah masih lanjutan dari NNP. Ya, NNP kemudian dikurangi dengan pajak tidak langsung. Itu untuk mendapatkan net national income. Oke, jadi ini harus berurutan, tidak bisa langsung kemudian kita cari NNI, tidak, harus cari dulu NNP baru bisa dapat NNI-nya. Selanjutnya ada personal income. Ya, namanya personal artinya perorangan. Jadi ini adalah pendapatan perseorangan yang berhak diterima oleh seseorang sebagai bentuk balas jasa atas keikutsertaannya dalam proses produksi. Oke, itu di situ ada rumusnya. Ya, PI sama dengan NNI tambah transfer payment dikurangi laba yang tidak dibagikan, pajak perseroan plus asuransi dan jaminan sosial. Oke, ini biasa di dalam soal. Ya, di dalam soalnya nanti Pak Guru akan berikan dalam soal, kalian harus memasukkan sesuai dengan apa yang ada dalam rumus itu. Ya, transfer payment ini biasa subsidi, namanya subsidi silang. Eh, jadi dia itu menambah pendapatan transfer payment ini. Sedangkan kalau yang laba yang tidak dibagikan, kemudian pajak perseroan, asuransi ini mengurangi pendapatan seseorang. Ya, karena kita harus membayar pajak, harus membayar jaminan sosial, harus membayar asuransi, itu kan mengurangi pendapatan kita. Ya, makanya di situ dia di pengurang, ya, sebagai pengurang. Kemudian ada terakhir yaitu disposable income, yaitu pendapatan yang diterima seseorang yang siap untuk dibelanjakan atau siap untuk digunakan untuk konsumsi. Gitu. Jadi terakhir itu adalah disposable income. Rumusnya yaitu PI dikurangi pajak langsung. Jadi kalau misalnya gajinya ada pendapatan misalnya 3 juta. 3 juta itu tidak semua dibelanjakan 3 jutanya. Ada yang harus dibayar dulu. Misalnya bayar pajak dulu, bayar asuransi kesehatan dulu. Ya, seperti tadi, personal income tadi. Nanti kalau sudah semuanya kewajiban-kewajiban yang tadi sudah dibayar, sisanya itulah yang kemudian yang siap untuk dibelanjakan. Siap untuk dikonsumsi, untuk kita bawa ke pasar misalnya untuk shopping tuh. Itu namanya disposable income. Jadi ada 7 konsep menghitung pendapatan nasional ini rumusnya harus dihafal ya. Rumusnya memang harus dihafal. Kemudian kalau sudah itu ada kemudian lagi yaitu perhitungan, metode yang menghitung pendapatan nasional. Ya.
Jadi beda. Tadi konsep pendapatan nasional, sekarang metode perhitungan menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan, pendekatan produksi, dan kemudian ada yang salah satu lagi tadi, ya, pendekatan pengeluaran sebenarnya. Ya, jadi 3: pendapatan, produksi, dan pengeluaran. Oke, seperti apa rumusnya? Coba kita lihat. Ya, oke, itu di sini ini ya pendekatan pengeluaran. Ya, baik, tunggu dulu. Oke, sepertinya di situ, di dalam PowerPoint ini tidak ada perhitungan pendapatan nasionalnya. Oke, untuk rumusnya kalian kalian bisa mencari di internet ya, tapi kalau, kalian punya alat tulis, silakan ditulis. Untuk pendekatan pendapatan, ya, apa sih pendapatan yang dimaksud itu? Yaitu yang didapatkan atau yang diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi, ya. Jadi, apa balas jasa yang diterima faktor produksi? Yaitu misalnya gaji, kemudian ada, sewa, kemudian ada bunga, ya. Itu adalah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi. Itulah pendapatan. Pendapatan kemudian yang dihitung secara keseluruhan atau agregat warga negara Indonesia, kemudian bisa ditemukan pendapatan nasional, satu negara itu dengan menggunakan metode itu. Ya, cara gampangnya bisa kalian, menggunakan rumus, eee, apa, ya, tadi, itu rent, ya kan? Kemudian itu rent untuk sewa, kemudian ditambah dengan interest itu untuk bunga, kemudian ditambah dengan, apalagi, profit, ya, profit itu keuntungan atau laba, ya, kemudian upah, upah itu. Jadi ada beberapa atau berapa ya, 4 atau 5 pendapatan yang diterima itulah kemudian nanti yang akan dijumlahkan. Selanjutnya kalau menggunakan pendekatan produksi, ya rumus yang kita gunakan itu yaitu, tinggal saja dikali antara jumlah atau harga dikali jumlah barang, dalam 1 tahun. Jadi tinggal rumusnya itu adalah P kali Q, barang dikali jumlahnya, itu kemudian akan mendapatkan, eee, pendapatan nasional. Seluruh jumlah barang dan jasa yang diproduksi dikali dengan harganya masing-masing, itu rumusnya dia. Kemudian untuk pendekatan pengeluaran, yaitu pengeluaran, eee, pelaku-pelaku ekonomi, yaitu pengeluaran rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga dan masyarakat luar negeri. Ya, rumusnya yaitu yang pertama konsumsi, ditambah investasi, ditambah dengan, apa lagi ya, guru lupa, government, ya, kemudian ditambah ekspor kurang impor. Itu rumus. Jadi nanti kalian harus cari juga sendiri supaya, kalian juga paham. Oke, dari, 3 pendekatan ini sebenarnya nanti kalau misalnya kalian, dapat di soal, apakah hasilnya itu nanti akan berbeda? Tidak, hasilnya nanti akan sama, meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda. Itu rumus atau pendekatan menghitung pendapatan nasional. Oke, baik. Selanjutnya, apa sih manfaat menghitung pendapatan nasional itu? Yang pertama yaitu kita dapat mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Ya, misalnya kita mengetahui bahwa negara ini sumber utamanya dari agraris misalnya. Ya, maka, atau dari pertanian misalkan. Oh, maka negara itu adalah negara agraris. Atau kemudian yang lain, misalnya negara ini, sumber utamanya kontribusinya, pendapatan nasional itu bersumber dari
industri. Oh, maka negara itu termasuk struktur perekonomiannya yaitu negara industri. Itu maksudnya itu, mengetahui suatu perekonomian suatu negara. Kemudian kedua, merumuskan kebijakan pemerintah. Ya, jadi ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi. Selanjutnya, bisa membandingkan tingkat perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu. Ya, jadi kita bisa melihat apakah ada pertumbuhan dari tahun lalu ke tahun sekarang. Ya, itu manfaatnya. Jadi bisa dibandingkan ada pertumbuhan atau bahkan ada penurunan. Kemudian bisa membandingkan perekonomian antar negara. Ya, jadi kita bisa melihat mana negara misalnya di ASEAN, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, Myanmar, Vietnam. Mana sih yang negara yang paling maju di antara negara-negara itu? Ya kan itu bisa kita ketahui dengan melihat pendapatan nasionalnya. Ya, lebih khusus lagi kita bisa melihat dari pendapatan per kapitanya. Ya, oke, saya kira yang lain ini bisa kalian baca sendiri. Intinya di sini adalah eh, dengan adanya data pendapatan nasional ini kita bisa melakukan perbandingan-perbandingan. Ya, misalnya perbandingan pendapatan per kapita. Bagaimana mendapatkan pendapatan per kapita itu? Yaitu pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Ya, jadi pendapatan nasionalnya itu kalau misalkan banyak, kemudian jumlah penduduknya sedikit, otomatis hasilnya nanti besar. Ya, inilah kemudian yang menjadi dilema bagi negara-negara maju, negara-negara berkembang, yaitu di mana tingkat pertumbuhan penduduknya itu sangat tinggi, sementara pendapatan per kapitanya itu rendah. Ya, dibandingkan misalnya dengan negara-negara maju, pendapatan per kapitanya itu tinggi. Kenapa? Karena jumlah penduduknya sedikit, sedangkan pendapatan nasionalnya memang besar. Ya, itu juga nanti akan menjadi indikator untuk menilai suatu negara apakah dia termasuk kategori negara maju atau berkembang dilihat dari pendapatan per kapitanya. Ya, ini di sini kita bisa kemudian yang kedua yaitu bisa memperbandingkan yaitu pendapatan per kapita Indonesia dengan negara lain. Contoh tadi yang sudah Pak Guru sebutkan. Oke, adapun ini juga manfaat menghitung pendapatan per kapita. Ya, saya kira hampir sama juga dengan yang menghitung pendapatan nasional, cuman ini lebih rinci lagi dia. Ya, ini bisa langsung mengetahui tingkat kesejahteraan. Ya, kesejahteraan suatu negara dari tahun ke tahun. Kemudian juga bisa untuk mengetahui data tingkat kesejahteraan penduduk, kemudian untuk mengambil kebijakan dan merencanakan pembangunan di masa yang akan datang, serta membandingkan standar hidup suatu negara dengan negara yang lain. Oke, baik. Saya kira untuk pertemuan ini ya kita cukupkan. Ya, jangan juga terlalu diforsir terlalu banyak untuk Google Meet atau tatap muka karena tentu saja ini akan memakan banyak sedikit paket data kita. Nanti kita lanjutkan selanjutnya untuk pembahasan ya atau pertanyaan melalui aplikasi WA atau e-learning madrasah. Oke, baik. Ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup? Ya, untuk penjelasan atau misalnya terlalu cepat, ya Pak Guru minta maaf karena mungkin karena persoalan durasi juga. Ya, jadi kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan saja nanti di WA ya. Oke, kita cukupkan dulu untuk pembahasan materi pendapatan nasional untuk hari ini. Selesaikan tugas yang sudah Pak Guru sampaikan kemarin. Bagi yang belum mengerjakan, kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.